Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dreamer-dreamer semua. Pejuang SBMPN. Seleksi bersama masuk Politeknik Negeri, dimanapun Anda berada. Salam kenal dengan saya, Coach Billy, di Coach Billy Channel, di channel pembelajaran kita bersama. Yang baru ketemu dengan channel ini, juga selamat datang. Oke, pada kesempatan kali ini saya Coach Billy akan nemenin Anda belajar untuk membahas materi tryout Anda kemarin, tryout dengan Politeknik Negeri Malang, khususnya kakak-kakak pada unit kegiatan mahasiswa penalaran. Nah, sebagai catatan dreamer semua di channel ini, di channel belajar kita, Coach Billy untuk kesempatan ke depan akan nanti lebih banyak lagi membahas materi-materi tentang tes masuk Poltek, tidak hanya di Polinema. Dan kemudian nanti kita juga punya kelas online bersama yang nanti bisa Anda ikuti. Kemudian dan insya Allah nanti setiap hari Jumat kita juga punya kelas YouTube. Tentu itu kita laksanakan nanti pasca Ramadan, biar tidak mengganggu aktivitas ibadah Anda. Nah, untuk yang pertama, silakan yang belum subscribe, silakan coba tekan tombol subscribe-nya, sekalian tekan tombol loncengnya, biar nanti kalau ada video terbaru dari Coach Billy, Anda tetap bisa mengikutinya dengan baik. Oke, kita coba mulai bahas. Untuk kesempatan kali ini adalah matematika di kelompok rekayasa. Di kelompok rekayasa atau kelompoknya dreamer-dreamer semua yang yang saintek gitu ya. Oke, secara teori ini nanti materi total yang diujikan dalam SBMPN itu kurang lebih ada 13 bab di matematika rekayasa. Itu nanti kita akan belajar 13 bab. Dan untuk kesempatan pembahasan video yang pertama ini kita akan mulai dari yang pertama. Oke, kita lihat soal nomor 1, ini termasuk dalam kelompok bab perpangkatan. Jadi nanti bisa dipakai untuk belajar, yaitu kita mulai perpangkatan atau eksponen. Secara teori sederhana saja, ingatnya yang diingat cuman kalau ketemu kali, itu artinya pangkatnya ditambah. Jadi kalau ketemu kali artinya pangkatnya ditambah. Kalau ketemu bagi artinya pangkatnya dreamer semua kurangkan. Oke, tapi kalau ketemu pangkat dipangkatkan itu berarti tinggal kalikan. Dan kalau ketemu akar itu berarti pangkatnya pecahan. Oke, kita mulai saja. Bentuk sederhana dari yang seperti itu adalah Oke, maka selesaikan A dengan A, B dengan B. A-nya kita tulis dulu, B-nya juga boleh kita tulis. A di atas itu adalah pangkatnya 5/3. Dreamer bagi dengan A yang di bawah pangkatnya -1/3. Ingat, kalau dibagi tadi adalah dikurang, 1/3 ada minusnya. Oke. Kemudian B-nya di atas itu ketemu pangkatnya adalah -3/4. Kalau boleh kita kasih warna yang berbeda biar terlihat. Ini -3/4 karena dibagi berarti kita kurangkan. Karena ini di bawah akar berarti dia pangkatnya adalah setengah. Semuanya masih kita kasih kurung besar, dipangkatkan lagi dengan 4/3. Oke, lanjut. Kalau kemudian ini kita rapikan, sama-sama jadikan penyebut 3. Karena sudah sama, maka min ketemu min jadi plus. 5 tambah 1 menjadi 6/3, tidak lain adalah 2. 6/3 tidak lain adalah 2. Kemudian di sini penyebutnya kita samakan jadi penyebut 4, kalikan saja dengan 2/2. -3, -2, maka B-nya menjadi pangkat -5/4. Ini 3, ini 2. Berarti 3 kurangi 2 menjadi -5/4. Penyebutnya 4.
Semua kita kasih kurung, kita pangkatkan lagi 4/3. Maka hasil akhirnya, kakak-kakak semua, dreamer semua tinggal mengalikan. 2 dikalikan 4, maka A-nya bernilai pangkatnya adalah 8/3. Pangkat dipangkatkan berarti tinggal dikalikan. Kali B-nya itu adalah pangkat 4-nya boleh dicoret, maka di sini minus 5/3. Biar langsung ketemu jawabannya, ingat kalau pecahan itu nanti menjadi akar. Jadi kalau pecahan nanti menjadi akar, dan di sini semuanya pecahnya 3, berarti akar pangkat 3. Kalau ada minus, berarti posisinya ada di bawah. A-nya ada di atas, maka A-nya pangkat 8, B-nya pangkat 5. A pangkat 8, B pangkat 5 dibagi, kemudian diakarkan semuanya pangkat 3, maka jawabannya adalah 2. Oke, nggak ada masalah. Jadi selain ingat ini, dreamer nanti juga boleh ingat BEP. Dalam perpangkatan itu, Coach Billy biasa nyingkatnya menjadi BEP. B-nya artinya bulat, E-nya artinya emin, P-nya artinya pecahan. Kalau bulat berarti ketemu bilangan yang berjajar, dijajar sebanyak berapa. Kalau emin berarti seper itu 1/, kayak ini tadi, B pangkat min 5 berarti 1/B pangkat 5. Dan kalau pecahan berarti akar. Oke, itu teorinya dan itu latihan soalnya untuk bab yang pertama. Kita kenalan dengan yang namanya perpangkatan atau eksponen. Oke, nggak ada masalah. Yuk, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua ini tentang apa? Merasionalkan bentuk. Jadi yang kedua itu nanti muncul tentang merasionalkan bentuk aljabar. Oke. Cara ngerjakan sederhana, cukup dikalikan dengan akar sekawan. Jadi penyelesaiannya nanti gunakan akar sekawan. Jadi cukup selesaikan dengan akar sekawannya saja. Kita coba selesaikan soal nomor 2. Bentuk sederhana dari yang seperti itu adalah itu, maka nilai dari P plus Q. Oke, jadi sebenarnya bentuk ini itu adalah sama dengan bentuk ini. Nah, maka nilainya menjadi yang seperti apa? Coach Billy tulis soalnya lagi biar nanti menjadi lebih enak kita ngerjakan. Oke. Ini sebenarnya kalau boleh saya balik ya, biar nanti sama persis yang itu. Karena penjumlahan kan boleh ditulis seperti ini. Itu kan sengaja aja untuk apa istilahnya, mengacaukan dreamer semua, gitu ya. Kemudian yang di sini menjadi akar 3 min akar 5. Nah, dibagi dengan yang di bawah, akar 5 minus 2 akar 3. Nah, tadi penyelesaiannya adalah kita lakukan dengan perkalian akar sekawan, dreamer semua. Oke, kakak-kakak semua, baik yang di SMA maupun yang di SMK, Anda nanti mesti sudah belajar ini waktu kelas 10, gitu ya, makanya nggak usah khawatir. Oke, maka kita kalikan saja dengan sekawannya, sekawan yang bawah, berarti menjadi akar 5 ditambah dengan 2 akar 3, Anda bagi dengan akar 5, ditambah dengan 2 akar 3. Ingat, kalau ada bentuk A plus B, Anda kalikan dengan A min B, maka hasilnya depan kuadrat kurangkan belakang kuadrat. Kalau yang di depan A, ya A kuadrat, kurangi yang belakang B, ya berarti B kuadrat. Oke, kalau ini coba kita rapikan, berarti 5 kali 5, yang di bawah itu menjadi 5. 2 kali 2, 4, akar 3 kali akar 3, 3. 4 kali 3 itu adalah 12. A plus B kali A min B, depan kuadrat kurang belakang kuadrat. Anda kurangkan, dan di sini masih ada 14. Yang atas ini juga muncul A plus B,
A min B. Maka ini menjadi 3 dikurangkan dengan 5. Ya. Kemudian yang di belakang masih ada akar ini, yang tadi sekawannya. Berarti akar 5 plus 2 akar 3. Oke, sekarang kita tinggal main coret-coret, tinggal merapikan saja. 5 Anda kurangkan dengan 12 itu negatif 7. Saya pindah ke sini aja biar enak nulisnya. Negatif 7. Kalau kita coret dengan nama 14, maka dia menjadi 2. Negatif. Kemudian 3 kurangkan 5 itu menjadi negatif 2. Kalau negatif 2 dikalikan negatif 2, maka menjadi plus 4. Kalau dikalikan 5, maka menjadi 4 akar 5. Anda tambah dengan 4 kali 2, 8 akar 3. Dan kata soal ini senilai dengan P akar 5 plus Q akar 3. Dan beres. Tidak terlalu rumit, tidak terlalu susah. Maka dari sini kakak-kakak semua, dreamer semua bisa dapatkan nilai P-nya pastilah bernilai 4. Dan nilai Q-nya pastilah bernilai 8. Kalau pertanyaan P plus Q berarti menjadi 4. Anda tambah 8, hasilnya 12. Jawabannya C. Oke, 2 nomor pertama dan 2 bab pertama sudah kita lalui. Insya Allah cukup jelas, cukup mudah, dan cukup gamblang. Coach Billy menjelaskannya. Kalau nanti ada terlalu cepat dan seterusnya, Anda boleh ulangi lagi, putar lagi videonya untuk Anda bisa benar-benar memahaminya. Oke, soal yang kedua, 2 bab sudah kita lalui. Yuk masuk ke soal yang ketiga. Yuk, soal yang ketiga ada tentang logaritma. Sekali lagi ingat, dalam matematika rekayasa, nanti Anda akan ketemu 13 bab. Oke, di video ini kita akan kupas satu persatu. Logaritma, Coach, apa yang kemudian kita harus ingat dalam logaritma? Yang diingat cuma 2 saja sih kalau Coach Billy. Yang penting Anda paham bahwa kalau ada A log B, itu bisa kita rubah menjadi log B, kita bagi dengan log A. Atau boleh Anda tulis menjadi 1 per B log A. Ini yang pertama. Jadi Anda boleh tulis seperti itu. Kemudian kalau misalnya ini kita kasih pangkat nih, kita kasih pangkat M, kemudian ini kita kasih pangkat N, maka N per M-nya boleh turun di situ, satunya juga N per M-nya boleh turun di sana. Seperti itu. Jadi permainan logaritma yang pertama nanti akan menggunakan selalu yang seperti ini. Yang kedua, Coach Billy hanya titip ini saja. Kalau kemudian Anda diberikan A log B sama dengan C, itu secara makna bahwa B-nya itu akan bernilai A pangkat C. Ini yang harus Anda simpan. 2 sifat log ini akan selalu sering dimainkan dalam setiap soal, maka nanti ingat baik-baik, mainkan baik-baik, supaya nanti dreamer semua bisa mengerjakannya dengan mudah. Karena ini setara IPA, setara saintek untuk rekayasa, maka soalnya ya cenderung agak mengeluarkan energi sedikit. Oke, kita coba ya. Soal nomor 3, logaritma digabung persamaan kuadrat. Akar persamaan kayak begituan adalah P dan Q, maka nilai P kali Q-nya. Coach Billy nggak akan lakukan dengan cara cepat, meskipun bisa kita lakukan dengan cara cepat. Tapi supaya paham, di video yang pertama ini kita coba pelan-pelan saja. Nanti ikuti video Coach Billy berikutnya. Coach Billy akan gunakan cara cepatnya. Oke. Yang harus dilihat pertama adalah di sini, dreamer semua, supaya paham. Di depan itu munculnya adalah 2 log X. Tetapi di belakang itu adalah muncul 4 log X. Maka 4-nya silakan rubah itu menjadi 2 pangkat 2. Sehingga kalau kita tulis nih, ini menjadi 2 kali 2 pangkat 2X. Gitu ya. Kita kurangkan dengan 8. 2 pangkat 2 log X.
Gitu kan? Karena kita mau menggunakan 2 log X semuanya sama dengan berapa? 1. Oke. Supaya paham lagi. Tadi kalau kita punya pangkat M di atas sini, dia pindah M di bawah sini. Nah, berarti kalau kita punya 2 di sini, maka pindah ke bawah sini. Dia akan menjadi 2 log kuadrat X min 8/2. Maka ini berubah jadi 4. Gitu ya, 8/2 karena M-nya pindah ke bawah. 2 log X plus 1 sama dengan 0. Sampai sini bisa difahami? Dan ini akhirnya menjadi persamaan kuadrat. Ya kan? Menjadi persamaan kuadrat. Kita boleh tuliskan menjadi apa nih, Coach? Menjadi 2 kali 2 log X dalam kurung kuadrat. Gitu ya. Dikurangkan dengan 4 kali 2 log X plus 1 sama dengan 0. Oke, masih ingat persamaan kuadrat? Kalau yang namanya AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka pastilah karena dia pangkat 2 mempunyai akar X1 dan X2. Kalau kita ingin tahu hasil X1 plus X2, maka hasilnya menjadi min B per A. Kalau kita ingin tahu hasil X1 kali X2, maka hasilnya jadi C per A. Oke, sekarang kalau misalnya seperti ini, Coach, maka akarnya akan seperti apa? Akarnya akan menjadi 2 log 1, gitu kan? Dan 2 log X2. Karena kalau di sini X, di sini menjadi X1 dan X2. Maka kalau di sini 2 log X, ya tulis saja 2 log X1 dan 2 log X2. Itu akarnya. Kalau misalnya ini Coach Billy ingin jumlahkan, maka pasti hasilnya menjadi min B per A. B di sini adalah koefisien yang nempel di pangkat 1, A di sini adalah koefisien yang nempel di pangkat 2. Maka min ketemu min, hasilnya jadi plus 4. Anda bagi dengan 2. Oke, ingat sifat log kalau dia ditambahkan, maka dia akan dikalikan. Yang dilogkannya, numerusnya, berarti menjadi X1 kali X2. Sama dengan 4 bagi 2, 2. Kata soal tadi, akar persamaan ini adalah P dan Q. Berarti X1 dan X2-nya kita boleh ganti P kali Q. Akan sama dengan gunakan sifat log ini. A log B sama dengan C, maka B-nya A pangkat C. 2 log PQ sama dengan 2, maka PQ 2 pangkat 2. 2 yang ini, pangkatnya yang ini. Berapa 2 pangkat 2? 4. Maka P kali Q hasilnya. Oke, kategori soal boleh disebut HOTS. Coach Billy ingin potong beberapa langkah, tidak usah difaktorkan, tidak usah dimisalkan. Kalau Dreamer biasa ngerjakan ini dulu waktu SMA. Kok dulu? Ya kemarin deh. Kemarin waktu SMA, itu biasanya Bapak Ibu guru di sekolah melakukan pemisalan. Jadi ini dianggap P. Jadi biasanya Anda ngerjakannya, Coach Billy yakin seperti ini. 2P kuadrat, gitu kan ya. Kurangi 4P, ditambah dengan 1 sama dengan 0, kemudian difaktorkan dan seterusnya. Gitu. Sehingga nanti ketemu nilai P1, P2, kemudian Anda masukkan, kembalikan lagi itu menjadi P dan Q. Oke, yang ini kita lupakan. Coach Billy coba potong beberapa langkah dengan menggunakan sifat log, karena pertanyaannya dikalikan, maka yang dimainkan adalah penjumlahannya, supaya numerusnya bisa dikalikan. Oke, nomor 3 kategorinya HOTS, dan kalau kemudian Anda bisa menyelesaikan dengan baik, tentu menjadi kredit poin tersendiri buat Anda karena nilainya menjadi plus 4 untuk benar dalam permainan ujian di SBMPTN. Oke, itu soal yang ketiga. 3 bab sudah kita lalui tentang logaritma. Kita lanjut ke soal yang keempat.
Persamaan kuadrat. Jadi soal yang keempat, tadi kalau logaritma berdiri sendiri, yang keempat itu adalah persamaan kuadrat. Jadi menyinggung yang tadi, ini materi kelas 10, kalau kemudian dreamer semua kemarin waktu di SMA, di SMK bisa jadi kelas 11 atau kelas 10. Bisa jadi. Coach Billy nggak terlalu hafal. Oke, enggak masalah. Yuk, di soal tryout adalah soal yang kelima, kemudian Anda dimainkan akar persamaan kayak seperti itu adalah X1 dan X2, persamaan kuadrat baru yang akarnya 3X1 minus 2 dan 3X2 minus 2. Oke. Sebenarnya ada cara cepatnya, tapi Coach Willy juga nggak kepingin pakai cara cepat untuk yang di video yang pertama ini. Kalau langsung pakai cara cepat nanti nggak ada yang nungguin video kedua, ketiga, dan seterusnya, gitu ya. Oke, yang ini kita pakai cara normal saja. Tentang persamaan kuadrat baru, ingat saja jumlah akar dan kali akar. Jadi maksudnya jaka itu adalah jumlah akar, J-nya, K-nya itu adalah kali akar. Jadi dalam setiap menyusun persamaan kuadrat baru, dreamer semua cukup ingat jumlah akarnya dan kali akarnya. Kalau diketahui di sini adalah X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 0. Kalau ini kita anggap punya akar X1 dan X2, maka sebenarnya kita bisa menghitung nilai X1 plus X2-nya. X1 plus X2, ingat tadi jadi min B per A, min ketemu min jadi plus, maka dia menjadi 2. 2 per 1 kan? Kemudian X1 kali X2-nya itu menjadi C per A, maka ini C-nya menjadi 3. Nah, sekarang dreamer semua diminta membuat persamaan kuadrat baru yang akarnya ini 3X1 minus 2 dan 3X2 minus 2. Oke, 3X1 minus 2 berarti jumlahkan aja 3X1 minus 2 ditambah dengan 3X2 minus 2. Karena ini ngomong jumlah akar. 3-nya boleh didorong keluar, maka di sini ada X1 plus X2, gitu kan? Minus 2 maka jadi minus 4. X1 plus X2 di sini ketemu 2, maka 3 kali 2 itu jadi 6, kurangi dengan 4. 6 kurangi 4 menjadi 2. Oke, udah dapat angkanya 2. Kok saya dilingkari lah, Coach? Oke, dapat 2. Sekarang kalinya, yuk kita kalikan 3X1 minus 2, dreamer kalikan dengan 3X2 minus 2. Oke, ini yang pertama. 3 kali 3 adalah 9, ada X1 dan X2. Kalau ini saya kalikan, maka dia menjadi 6 X1. Ini saya kalikan, dia menjadi 6 X2, dan semuanya minus. 6-nya saya keluarkan, maka menjadi X1 plus X2. Benar nggak? Yep. Min 6 X1, cocok, Coach. Min 6 X2, betul. Oke, 2 kali 2 terakhir menjadi plus 4. Oke, kita masukkan angkanya kayak tadi, 9 X1 kali X2 jadi 3, kurangi 6, X1 tambah X2, dia menjadi 2, tambahkan 4. 27, 12. 27 dikurangi dengan 12, ketemunya 15, 15 tambah 4 jadi 19. Selesai, jumlah akarnya ketemu 2, kali akarnya ketemu 19. Maka hasil akhirnya tinggal tuliskan saja X kuadrat minus, tandanya selalu minus, ditambah sama dengan 0. X kuadrat tandanya minus, ditambah sama dengan 0. X kuadrat tandanya minus, ditambah sama dengan 0. Maka X kuadrat tandanya minus 2X ditambah 19 hasilnya 0. Dan jawabannya adalah B. Sip. Ini menyusun persamaan kuadrat baru dengan Mas Jaka jumlah akar kali akar. Ada yang lebih cepat? Ada, tapi bukan di video ini. Tunggu di video berikutnya.
Oke, 5 soal sudah kita lalui dan 5 soal, 4 soal sudah kita lalui dan 4 bab juga sudah kita lewati bersama. Lanjut sekarang soal kelima. Yes, bab yang kelima yang dimainkan adalah fungsi komposisi. Jadi nanti selain selain bab 4 bab yang tadi sudah dimainkan, maka nanti dalam aljabar itu yang kelima itu nanti juga akan bermain yang namanya fungsi komposisi dan inverse. Jadi 3 kelompok ini nanti akan main sebagai 5 dari 13 bab yang akan dimunculkan. 5 dari 13 bab nanti yang akan dimainkan dalam ujian SBMPTN. Oke, kita coba kerjakan. Diketahui komposisi fungsi fx-nya sama dengan 6x plus 3, f bundaran gx-nya sama dengan 3x plus 9. Maka rumus dari G inverse A plus 2. Oke, ada fx, ada f bundaran G yang ditanyakan G inverse. Berarti kita lalui dengan 2 cara dulu, 2 proses supaya mendapatkan jawabannya. Oke, dari F bundaran GX, nanti silakan cari GX-nya, baru kemudian kita inverse. Kita coba ya. F bundaran GX itu senilai dengan 3X plus 9. Fx-nya itu adalah 6X plus 3. Maka kalau seperti ini kan boleh dirubah FGX nih. Ya kan? 3X plus 9, nggak usah pakai cara aneh-aneh, cara biasa aja. FGX berarti kalau seperti itu, fx-nya 6x plus 3, f bulat itu maka jadi 6 bulat plus 3. F kotak jadi 6 kotak plus 3. F gx maka jadi 6 gx, gitu kan? Plus 3. Nilainya adalah 3x plus 9. Kalau kita mau rapikan pelan-pelan 6GX gitu ya, pelan-pelan saja supaya bisa pakai belajar, sama dengan 3X plus 9 dikurang dengan 3. Berapa 9 kurangi 3? Benar, 6. Maka GX-nya dreamer semua, Anda dapatkan apa? 3X plus 6 per 6. Ini adalah GX-nya. Ini adalah GX-nya. Yang ditanyakan adalah G inverse A plus 2. Maka silakan cari G inverse-nya. Nah, kalau mau mencari G inverse, kita bisa pakai dibalik. Jadi mencari inverse itu sebenarnya 1 membalik urutan, 2 melawankan tanda. Tulis X terlebih dahulu, balik urutannya. Kalau Anda mencari hasil di sini, berarti X-nya kali 3, itu yang pertama. Tambah 6, itu yang kedua. Bagi 6, itu yang ketiga. Maka kalau Anda balik, itu harus balik dari urutan yang nomor 3. Nomor 3 bagi 6, lawankan, maka menjadi kali 6. Kemudian ketemu plus 6, lawankan menjadi min 6. Ketemu kali 3, lawankan menjadi bagi 3. Kalau Anda rapikan 6 bagi 3 menjadi 2X, 6 bagi 3 menjadi 2. Kalau pertanyaannya adalah G inverse berapa tuh? A plus 2, maka silakan ganti X-nya dengan A plus 2 minus 2. Maka hasil akhir menjadi 2A plus 4 kurangi 2 plus 2. 2A plus 2 jawabannya berapa? Oke, soal komposisi fungsi sekaligus bermain dengan inverse. Dalam soal nomor 5, Anda dimainkan fungsinya sekaligus inverse-nya. Oke, 5 bab sudah kita lalui dari 13 yang akan tayang, nggak kerasa. Jadi nanti kita akan sisir masing-masing bab supaya nanti Anda punya gambaran soal yang akan muncul seperti apa. Sudah 30 menit, biar nggak terlalu panjang video ini, Coach Billy potong di sini. Ikuti nanti video berikutnya, Coach Billy akan bahas bab-bab berikutnya. Sekali lagi untuk yang belum subscribe, silakan subscribe, karena subscribe itu gratis.
Dan Coach Billy juga umumkan di channel ini sekaligus bahwa nanti kita akan punya kelas online untuk bisa belajar secara virtual, tetapi mungkin bukan seperti ini. Online kita nanti adalah online tatap muka, online interaktif, online yang bisa Anda pakai untuk tanya-tanya dan seterusnya. Oke, sementara itu dulu 5 bab yang Coach Billy bisa sampaikan di awal ini. Tetap semangat, tonton terus video Coach Billy, sukses untuk Anda selalu. Coach Billy akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.